Halo sahabat Kompas, saat ini saya sedang berada bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk berbincang-bincang, bertanya-tanya mengenai seperti apa sih evaluasi terhadap kondisi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024 ini. Gitu. Jadi mungkin langsung saja kita tanya-tanya langsung ya. Pak Airlangga, halo, apa kabar Pak? Baik, Mbak Agnes. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah ini kita mungkin dimulai dengan pertanyaan yang umum-umum dulu ya Pak ya, terkait dengan evaluasi terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi kita secara makro selama 10 tahun terakhir. Kalau menurut Pak Airlangga nih Pak, dibandingkan dengan target-target yang sudah dipasang dalam RPJMN gitu, apakah sejauh ini sudah tercapai gitu Pak? Ada banyak beberapa indikator juga ya Pak yang sering menjadi patokan gitu. Tingkat kemiskinan kita, laju pertumbuhan ekonomi, rasio pajak dan lain sebagainya gitu. Dari Pak Airlangga seperti apa Pak evaluasinya? Ya, pertama tentu kita kan tidak hidup sendirian di dalam kevakuman. Jadi kita hidup di global ekonomi dan pertumbuhan itu juga tergantung daripada situasi global ekonomi. Kebetulan di dalam periode 2014 sampai dengan 2024 ini banyak terjadi gejolak. Jadi kita masuk dalam gejolak yang tidak diperkirakan dalam skenario perang Ukraina itu sedunia nggak pernah ada yang memperhatikan. Kemudian tentu itu mengakibatkan gejolak komoditas plus pada waktu itu terjadi unprecedented pandemi COVID-19 yang ini siklusnya 100 tahunan. Jadi itu juga tidak termasuk di dalam skenario. Nah, akibat dari itu global juga ada gejolak lain terkait dengan situasi ketidakstabilan di Timur Tengah. Perang Gaza itu tidak berhenti, malah melebar ke Lebanon. Nah, sehingga ketidakpastian itu membuat seluruh dunia tidak bisa mengantisipasi. Tetapi kalau kita bicara time series dari 2014 sampai dengan 2024, nah kita relatif bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%. Walaupun fluktuasi gejolak luar biasa selama COVID. Nah, akibat dari itu kebijakan yang kita tidak prediksi juga kebijakan Amerika yang menerapkan dia battling terhadap inflation dengan menerapkan tingkat suku bunga yang tertinggi sepanjang sejarah. Nah, itu yang mengakibatkan dan inflasi juga tinggi, yang baru kuartal terakhir ini dia menurunkan tingkat suku bunga. Nah, Indonesia mau nggak mau menyesuaikan karena kita khawatir terjadi capital outflow. Nah, kita berpengalaman capital outflow terjadi di 2008, di mana dalam situasi seperti itu kita menutup yang namanya stock market dihentikan karena takut terus capital flow. Nah, alhamdulillah situasi krisis itu tidak terjadi di periode ini. Bahkan Indonesia bisa mendorong tingkat inflasi yang relatif lebih rendah, 2,5%. Dan pertumbuhan ekonomi kita yang 5% itu relatif hampir 2 kali pertumbuhan ekonomi global. Karena global itu kan diperkirakan secara rata-rata di 2,5 sampai 3%. Bahkan kita lebih tinggi dari emerging countries yang diperkirakan antara 4 sampai 4,5. Nah, dengan demikian sebetulnya capaian yang dilakukan Indonesia, baik itu di tingkat ASEAN, di tingkat G20, kita adalah top 5 ekonomi secara global. Dengan demikian sebetulnya apa yang dicapai oleh leadership Bapak Presiden Jokowi di bidang ekonomi ini di atas rata-rata average dunia. Sehingga baik itu dari berbagai lembaga rating tetap memasukkan Indonesia sebagai negara dengan investment grade yang baik dan investasi juga terus meningkat sesuai dengan target kita di 1.400 dan harapan berikutnya investasi plus konsumsi itu menjadi daya saing. Resiliensi Indonesia itu terjadi karena kita menjaga daya beli masyarakat. Nah, dan daya beli masyarakat kita jaga dengan bansos, baik itu PKH, BNT, CKN,
kemudian jaminan kesehatan, termasuk BLT, yang rata-rata besarnya sebesar 150 triliun. Jadi masyarakat kita bisa terjaga di sana. Nah Pak, kondisi krisis tadi, pandemi dan lain sebagainya kan memang kasus khusus ya Pak, karena memang sedang terjadi krisis gitu. Nah tapi kalau kita lihat juga dari data, sebenarnya selama 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi meskipun tanpa faktor pandemi di situ pun sudah tumbuh di bawah target gitu, dan kita stagnan terus di 5% gitu Pak. Itu ya, sebenarnya di mana problemnya? Balik lagi, kan nggak bisa menghapus pandemi dibuat rata-rata. Per hari ini aja ekonomi belum sepenuhnya pulih. Sebelum COVID, global ekonomi bisa tumbuh 5-6%. Per hari ini sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi masih di 3,5%. Nah kan kita nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia selain dunia gitu. Nggak bisa. Jadi karena ekonomi kita kan termasuk beberapa ekonomi negara lain tergantung daripada global market. Jadi kita tidak bisa memisahkan diri dari seluruh dunia. Pak, kita sedikit bergeser ke isu lebih sektoral lagi Pak. Ini kalau bicara untuk menuju cita-cita negara maju kan industrialisasi menjadi penting ya Pak. Tapi kalau kita lihat kan sampai sekarang kontribusi share manufaktur terhadap pembentukan ekonomi nasional itu kan masih sangat minim. Turun gitu, sekarang di kisaran 18%, dulu padahal sempat di kisaran 20% gitu. Itu problemnya di mana ya Pak? Lalu selama 10 tahun terakhir ini bagaimana kebijakan pemerintah sudah memacu terciptanya industrialisasi tersebut? Industrialisasi sebelum krisis 98, pertumbuhan industri selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pasca krisis 98, pertumbuhan sektor industri itu mirip atau sedikit di bawah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan sektor manufaktur tidak lepas dari sektor migas. Nah, kita punya persoalan fundamental di sektor migas, di mana si industri migas kita ini relatif belum berhasil bangkit. Karena minyak misalnya, yang saat saya Komisi 7, pimpinan Komisi 7, periode 2004-2009 itu bisa 1 juta barrel oil per day. Dan sekarang 600. Nah ini kita belum berhasil mengangkat ini untuk naik sektor migas ini. Sehingga sektor yang menunjang ini adalah industri yang non-migas. Nah industri non-migas itu kan antara 18-19%. Tetapi sebetulnya ke depan itu kalau kita bicara itu ada sektor perdagangan. Nah perdagangan sekarang itu tidak bisa terjadi kalau tanpa industri. Nah sedangkan tren dunia itu antara perdagangan dan industri dengan digitalisasi ini nyatu. Yang sering kita sebut sebagai servisifikasi. Sehingga kalau ini digabung, ini sektor ini pasti di atas 30%. Nah penggabungan sektor ini ditakutkan, dikhawatirkan. Karena khawatir ya industrinya akan lebih efisien. Tetapi tenaga kerja di bidang servisnya yang menjadi repot. Salah satu kan masih ada regulasi di Indonesia bahwa distribusi itu harus dilakukan oleh perusahaan nasional. Sedangkan manufaktur ini kan juga sebagian juga merupakan investasi internasional atau investasi asing. Sehingga ini belum ketemunya di sini antara manufaktur dan distribusi. Kita recall sedikit Pak terhadap kebijakan-kebijakan sektoral yang selama ini anggapannya itu kurang sinkron gitu. Contohnya seperti waktu keluarnya Permendak nomor 8 itu Pak tahun 2024 terkait dengan relaksasi perizinan impor beberapa sektor begitu, beberapa jenis produk gitu. Nah itu kan ketika bicara kebijakan perdagangan dan kebijakan industri ini contoh yang agak kurang sinkron gitu Pak kesannya gitu. Nah itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu kenapa bisa demikian, di mana sih Pak letak persoalannya sehingga seolah-olah tidak sinkron begitu? Ya pertama munculnya regulasi itu karena ada kasus di sektor digital. Nah dianggap sektor digital
dengan platform yang maju, maka perdagangannya mendominasi dan sektor digital ini dianggap mengganggu sektor retail non-digital. Nah, oleh karena itu diadakan revisi. Padahal kebijakan tersebut dulu dilakukan, itu adalah terkait dengan post border dan border control. Nah, itu akibat daripada kita mengejar ease of doing business. Karena kalau border itu barang numpuk, biaya mahal, dan cost logistik Indonesia pada waktu itu tertinggi, salah satu tertinggi, yaitu sampai 16-17%. Nah, sekarang dengan kebijakan itu kita sudah turun dan kita masih di atas 12-14%. Sementara negara lain itu di bawah 10%. Nah, kita baru mencapai 8% aja, targetnya baru tahun di 2045. Nah, oleh karena itu pada saat ini semuanya berjalan, disrupsi teknologi digital ini masuk dengan salah satu platform yang pada waktu itu akhirnya diregulasi dan terjadi merger atau terjadi kerjasama antara platform yang murni sosial media dan platform perdagangan. Nah, tentu pada saat regulasi ini dibuat, ini biasa momentum pada birokrat itu kan selalu ingin begitu ada kesempatan tutup semua. Nah, itu yang menjadi kendala pada saat itu. Nah, oleh karena itu dengan revisi ini kembali diharmonisasikan. Jadi masalahnya sih harmonisasi saja. Kalau dari sisi daya saing untuk kemudahan berusaha, kita seperti apa, Pak? Kalau kita lihat dari survei IMD kita naik 7 tingkat. Jadi itu ada kemajuan. Kemudian dari Undang-Undang Cipta Kerja juga kita mendorong bahwa kita punya investment climate, mendapatkan investment grade dari berbagai survei. Nah, oleh karena itu kita sih melihat bahwa ke depan itu ada hal yang memang belum selesai. Misalnya tata ruang, one map policy. Kita masih harus melakukan one map policy yang secara lebih detail, yaitu skalanya 5.000-an. Nah, ini memang direncanakan diselesaikan di tahun 2025. Jadi kalau ini selesai, untuk aplikasi bisnis itu lebih cepat karena tidak ada dispute tata ruang. Jadi jelas ruang yang ditentukan untuk investasi itu bisa dilakukan. Ini Pak, saya ingat janji Bapak juga dulu nih Pak, waktu Undang-Undang Cipta Kerja dulu disahkan kan Bapak janji akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja gitu Pak. Tapi sekarang kita lihat masih banyak problem juga dengan penciptaan lapangan kerja kita, anak-anak muda generasi Z itu masih banyak yang tidak bekerja, tidak berkuliah, tidak mengambil kursus apapun gitu. Nah itu gimana Pak Bapak melihatnya tantangan ke depannya juga ya Pak ya? Apakah Cipta Kerja ini game changer atau ke depan juga perlu perbaikan lagi atau seperti apa sih Pak? Ya, sekarang kita butuh implementing daripada implementasi dari Cipta Kerja. Kan turunannya ada beberapa termasuk juga pola ini diikuti oleh di sektor keuangan dengan Undang-Undang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah HKPD. Nah, ini butuh implementasi seluruhnya. Dan implementasi itu kan tidak sekejap. Nah, implementasi ini butuh waktu. Tetapi dengan hal yang sudah dilakukan pemerintah, ini investasi relatif sudah meningkat dan kembali saya katakan kawasan ekonomi khusus ini akan menjadi akselerator dalam 5 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Nah, Indonesia kan baru mereintroduce kawasan ekonomi khusus ini kan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini salah satu yang kita menganggap ini bisa mengakselerasi. Contohnya juga di kawasan ekonomi Batang, itu juga menyerap tenaga kerja yang besar. Masih terkait penciptaan lapangan kerja Pak, ini kan sekarang kan memang investasi kita tingginya memang di yang padat modal, padat teknologi. Sementara kan itu ada gap dengan
problem skill yang masih perlu kita bina lagi ya Pak ya di tenaga kerja kita gitu. Nah itu kan untuk long term berarti ya Pak ya. Nanti kita akan melihat benefitnya nanti gitu setelah berapa tahun ke depan gitu. Tapi untuk sekarang ini kan masih ada gap tadi antara masyarakat yang belum bisa masuk ke dalam industri-industri padat modal dan teknologi tersebut. Sementara yang masuk lebih banyak itu manufaktur-manufaktur yang padat karya, yang tradisional, yang akhirnya disebut-sebut sunset industry itu agak kurang banyak gitu Pak minatnya dibandingkan industri logam dan lain sebagainya. Nah itu gimana Pak kalau untuk short to middle termnya kita menjaga supaya untuk bisa maju ke lompat ke depan itu kan orang-orang ini harus punya kerjaan dulu. Pertama kita harus dorong yang small and medium enterprise itu untuk naik tingkat ke skala manufaktur yang lebih tinggi. Nah ini kebijakan yang harus diambil pemerintah. Dan dulu kita dorong sebelum tahun 98 kebijakan di industri itu broad based industry. Jadi dibuka seluas-luasnya. Nah itu broad based industry kita bisa dorong lagi dan kita minta bahwa perusahaan ini bisa terus tumbuh dan berkembang tetapi dengan asupan teknologi dan tentu produk yang kompetitif. Jadi kembali untuk isu penciptaan lapangan kerja untuk short to middle term, andalannya lebih di ini ya Pak, UMKM kita UMKM dan specialties dan good product. Oke Pak, salah satu isu yang lagi ramai juga ini kan masalah penurunan kelas menengah kita ya Pak. Padahal ini adalah mesin pertumbuhan paling penting juga gitu untuk kita mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, kalau dari pandangan Bapak, evaluasi Bapak itu problemnya di mana sih Pak? Lalu bagaimana pemerintah mengatasi fenomena penurunan daya beli kelas menengah ini? Ini kan persoalannya kepada berapa besar aspiring middle class yang ada di Indonesia. Nah sekarang persoalan di kelas menengah ini kan sebagian besarnya di aspiring middle class. Dimana kalau kita lihat daya beli masyarakat aspiring middle class ini kan antara 2 sampai 5 juta. Sedangkan middle class kita kan 5 juta sampai 9 juta. Nah yang tumpuk di bawah ini yang harus kita perbaiki. Karena memang dengan adanya COVID itu hampir semua negara mengalami penurunan daripada daya beli masyarakatnya. Nah kita sekarang mendorong peningkatan daya beli ini tentunya dengan berbagai program pemerintah ya yang menjaga agar yang aspiring ini tidak turun kan dengan beberapa bantalan-bantalan. Makanya Indonesia mendorong kegiatan seperti ataupun sektor kelistrikan dan energi itu dengan kebijakan affordable price. Kemudian apa yang dibeli kelas menengah itu kan yang pertama properti. Nah oleh karena itu pemerintah hadir dengan properti PPN ditanggung pemerintah. Yang kedua PPN DTP untuk motor. Nah kita berikan kepada motor listrik yang 7 juta. Dan kemudian juga kita dorong untuk mobil-mobil. Dan sekarang mobil listrik juga relatif lebih murah dibandingkan dengan ICE. Terutama dengan masuknya investor-investor baru. Yang notabene sekarang masuk besar juga dari industri dari China. Nah Pak ini menarik juga nih Pak. Kalau misalnya memang isu menjaga daya beli kelas menengah itu begitu penting gitu Pak. Tapi belakangan ini kan muncul banyak kebijakan-kebijakan yang justru atau masih rencana kebijakan yang justru kesannya jadi kontradiktif gitu Pak. Ya ada PPN 12%, kenaikan PPN 12%, lalu tarif transportasi publik berbasis NIK yang akhirnya nanti akan membuat tarif untuk kelas menengah lebih besar gitu. Lalu juga ada banyak iuran-iuran lainnya lagi gitu Pak. Ada pajak kendaraan, ada tapera, nah itu kan sebenarnya kan semakin menghimpit daya beli kelas menengah gitu. Nah itu kenapa Pak? Kenapa itu dikeluarkan dan apa tidak takut kan berbalik kita gitu hold. ya Pak? Yang tapera kita hold. Oh tapera hold? Iya. Fix, itu di hold sampai kapan tapi Pak? Ya kita hold sampai nanti terserah pemerintahan selanjutnya. Ya. Oh, diserahkan kepada Pak Prabowo berarti? Ya tentu kan ini di periode ini kita sudah freeze. Jadi sampai akhir tahun ini juga itu tidak akan berjalan. Tapi masih ada kemungkinan itu muncul di 2027 seperti di ya kalau muncul dari segi public policy kan banyak hal yang bisa menjadi prioritas. Tetapi itu belum menjadi prioritas.
Untuk yang lain-lainnya Pak, kebijakan PPN 12, kenaikan PPN 12%. Ya itu kan nanti akan dilihat ke depan di dalam APBN 2025. Sampai sekarang belum ada kejelasan juga ya Pak ya, apakah Sampai akan sekarang kan kita belum ditentukan terkait dengan hal tersebut. Oke. Ada kekhawatiran nggak sih Pak kalau kebijakan-kebijakan itu justru bisa malah semakin menekan pertumbuhan kelas menengah kita gitu? Ya tentunya salah satu tantangan yang sekarang adalah pendapatan perpajakan. Kalau kita lihat pendapatan perpajakan dari 2014 sampai sekarang kan average-nya tetap di 10%. Nah kita harus mendongkrak ini ke 12, bahkan aspirasi daripada pemerintahan ke depan kan bisa naik ke 14, bahkan lebih tinggi lagi. Sehingga ini yang apa regulasi-regulasi yang bisa mendorong daya beli ini, apa yang bisa kita laksanakan. Nah tentu juga banyak kebijakan-kebijakan lain yang bisa ditepat sasarankan. Jadi pemikirannya kan selalu untuk kebijakan publik tepat sasaran. Nah tepat sasaran itu kan membuat efisiensi daripada subsidi. Subsidi yang efisien dan tepat sasaran. Dengan digitalisasi hal ini bisa dilakukan. Tetapi ada juga yang harus dilakukan yaitu yang substitusi import. Nah substitusi import ini yang diperkirakan akan makan waktu karena butuh dilakukan investasi. Kalau ini Pak mau dirangkumkan gitu kira-kira apa sih Pak tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru ke depan ya, pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Bapak ada rekomendasi kebijakan kah misalnya untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berikutnya atau terhadap rezim Pak Prabowo secara keseluruhan saja gitu. Supaya khususnya dalam konteks itu ya Pak, mengejar kita untuk bisa menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5% gitu. Pertama tentu apa yang dilakukan pemerintah saat sekarang yang tentunya akan dilanjutkan ke depan itu adalah terkait dengan pembukaan pasar dan kerjasama internasional. Kedua tentu stabilitas makro ini tentu harus terus dijaga. Dan yang ketiga kita menjaga daya beli dengan mesin ekonomi yang untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu antara lain bansos-bansos. Nah, bansos-bansos ini tentu semuanya bisa dikembangkan itu bila memanfaatkan daripada bansos yang sekarang across the board itu kan yang sifatnya energi. Jadi efisiensi energi itu menjadi penting. Kemudian yang berikut affordability dari pangan, karena memang Bapak Prabowo ini dalam programnya mengutamakan terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian kebijakan energi, karena ini dua akan bisa mempengaruhi produktivitas sektor-sektor lain, sehingga tidak membebani sektor-sektor lain. Realistis Pak untuk kita mengejar target dalam 5 tahun ini pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 6-7% gitu. Bahkan kan ada 8% gitu ya. Ya kalau kita lihat 1-2 tahun ke depan dan tentu kita berharap Cina selesai dengan persoalan propertinya. Kalau persoalan properti mereka selesai, maka pertumbuhan ekonomi Cina akan meningkat. Kalau perekonomian mereka meningkat, demand terhadap produk ekspor kita juga otomatis meningkat. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum closing statement, lebih ke kondisi terbaru aja Pak. Ini kan setelah The Fed memangkas suku bunganya, lalu rupiah juga beberapa hari lalu kan menguat cukup signifikan gitu ya Pak ya. Nah itu sementara kita tahu juga kalau kondisi manufaktur, PMI manufaktur kita sudah 2 bulan terakhir berturut-turut terkontraksi gitu. Nah Bapak melihat dengan adanya perubahan di kebijakan moneter global ini, dampaknya seperti apa ke manufaktur? Kapan kita bisa melihat manufaktur, PMI manufaktur kita kembali lagi ke posisi ekspansif gitu? Kemarin surveinya kita dalam 6-12 bulan ini para pemain industri optimis. Jadi kalau PMI kan diukurnya sebulan-sebulan. Tetapi kalau midterms-nya mereka tetap optimis dan kita berharap itu akan kembali membaik. Apalagi kemarin kan dengan dolar yang menguat, relatif industri menahan penjualan.
dan menahan beli barang mahal. Atau kalau mereka sudah keburu beli, mereka nggak, dengan penurunan ini kan mereka nggak bisa jual juga. Jadi bagi industri yang paling penting bukan rupiah tinggi, rupiah turun, tapi rupiah stabil. Rupiah stabil. Karena dengan rupiah kuat, tentu juga untuk beli bahan baku itu relatif kompetitif, tetapi harga jual mereka kan turun juga. Kalau mereka yang punya stok dengan rupiah kemarin tinggi, mereka mendapatkan benefit daripada dolarnya, keuntungan dolar. Nah sekarang dengan dolar relatif sudah lebih rendah, kemudian tingkat suku bunga turun, nah saya berharap bahwa kredit bisa mulai mengalir. Terakhir Pak, kalau bisa meminta closing statement Pak terkait dengan evaluasi kinerja ekonomi selama 10 tahun terakhir ini. Dan pesan-pesan untuk pemerintahan berikutnya. Ya pertama tentu kita melihat bahwa dalam 10 tahun ini ekonomi kita relatif on the right track, dan dibandingkan negara lain kita mendapatkan apresiasi. Sehingga tentu kebijakan ini yang prudent dan baik untuk dilanjutkan, karena bangsa kita dihormati bangsa lain karena perekonomian kita. Dan karena leadership kita di bidang ekonomi secara global. Baik itu dalam pertemuan G20, di ASEAN, di APEC, dan di forum-forum lainnya. Nah, terus kemudian yang berikut tentu program-program yang kita lihat ke depan baik, yaitu yang fundamental jangka panjang, yaitu kegiatan yang berbasis kepada pengembangan berbasis regional melalui kawasan-kawasan ekonomi khusus. Itu untuk terus kita juga jaga. Dan kedua, kita punya kebijakan terkait dengan proyek strategis nasional dengan lembaga manajemen aset negara, Elman, yang menjadi debottlenecking untuk penyelesaian persoalan infrastruktur, terutama untuk mempermudah pengadaan lahan. Nah ini adalah kebijakan yang menjadi kunci sehingga proyek infrastruktur yang kita lakukan sekarang bisa berjalan sampai seperti apa yang dicapai hari ini oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, baik, terima kasih kalau gitu Pak Erlangga untuk waktunya.